Saya beri nama Cafe Agam Jua Art and Culture Cafe. Suguhkan di sini. Nah, bagi yang kebetulan ada di Payakumbuh, mau mampir di Payakumbuh, rugi kalau tidak mampir di Agam Jua, karena memang menunya menu tradisional dan modern, dan juga disuguhi atraksi seni budaya, tradisi dan modern. Tradisi dan modern. Okay. Bapak beliau ini juga di samping menjual batik juga melakukan edukasi kepada pelajar kita, sehingga mereka cinta dengan batik sendiri. Cantik-cantik nih, Pak. Pakai ini ya. kaligrafi maestro ya, luar biasa, dari kayu asli Pak Dayat. Daud ini merupakan senjata pemungkas bagi masyarakat kita dalam rangka melawan penjajahan. Terhadap gagasan Pak Ketua ini, atau memang mulai kagum bukan di sini? Kita sudah lama kagum. Oh, udah lama kagum. Udah kagum ya. Kagum Udah lama ya. Iya, iya. Perhatian kedua tokoh ini luar biasa terhadap kebudayaan. Ya. Ini siapa nih itu? Ini Gubernur Sumatera Barat sekarang. Ada Pak Ini siapa Gamawan ketua nih? Ya. Pak Gamawan, Gubernur Sumatera Barat, Pak Hasan Basidurin, Harun Zain. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Hidayat di channel Kopi Pahit Hidayat. Kali ini di session Bro Hidayat. Nah, kita berada di kota Payakumbuh. Kebetulan juga ada pagelaran seni budaya yang diinisiasi atau disupport oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Bapak Supardi. Kita akan dengar penjelasan beliau bagaimana konsep penyelenggaraan kegiatan ini, apa yang diharapkan oleh Bapak Supardi, kenapa menggelar kegiatan ini, dan apa saja bentuk kegiatannya. Dan tentu juga esensi dari kegiatan ini kita akan coba dengar nanti penjelasan dari Bapak Supardi. Saya sudah bersama Bapak Supardi. Pak Supardi, selamat sore. Selamat sore. Apa kabar? Pak Ketua, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini rame nih Pak Ketua. Ya, ini pagelaran besar seni rupa. Sebentar dulu, ini ada kawasan kafe begitu ya? Ya. Bisa dijelaskan nih Pak Ketua, apa nih konsepnya? Agam Jua. Ya, Agam Jua ini Jua itu nama batang. Oh, nama batang. pohon ya. Yang dulu sangat menarik untuk kita bikin rumah gadang yang kayunya itu bisa tahan ratusan tahun. Agam ini nama sebuah sungai di samping ya, yang terkenal Sungai Batang Agam. Batang Agam. Kita beri nama Cafe Agam Jua Art and Culture Cafe. Memang di sini kita ini coba pendekatan kebudayaan juga. Iya. Di sini teman-teman seniman juga sering berkumpul, berdiskusi ya. Dan tidak hanya seniman Sumatera Barat, dari berbagai daerah pun juga sering berkunjung ke sini. Oh iya. Ya, kira-kira menu spesialnya apa nih Pak Ketua? Kalau Agam Jua ini kan. Tentu menunya yang sifatnya tradisional juga banyak ya. Ya jelas kopi ya. Kopi dan lain sebagainya. Yang menu modern juga kita suguhkan di sini. Nah, bagi yang kebetulan ada di Payakumbuh, mau mampir di Payakumbuh, rugi kalau tidak mampir di Agam Jua, karena memang menunya menu tradisional dan modern, dan juga disuguhi atraksi seni budaya, tradisi dan modern. Tradisi dan modern. Oke. Pak Ketua kebetulan juga ada di sini menggelar pameran besar seni rupa Sumatera Barat. Ini apa ini yang Pak Ketua ingin pesan yang ingin disampaikan nih dengan kegiatan ini? Ya, pertama kita ingin menunjukkan kepada generasi muda tentunya Sumatera Barat, kita ini kaya dengan orang-orang besar ya. Pada pertunjukan pameran besar seni rupa ini jelas kemarin hadir dari tokoh-tokoh besar kita yang selama ini hidup di perantauan. Di sini juga dilihat ada Pak Saiful Adnan, dia ini maestro kaligrafi. Yang sudah dikenal tidak hanya tingkat nasional tapi bahkan internasional. Pak Yusman ini maestro patung. Patung-patung besar, baik itu yang ada di Mabes TNI, Polri, Termasuk juga Pak Bodi Dharma ini. Bodi Dharma ya. Mereka semua hadir. Bas Rizal Albara juga hadir. Baik itu dari seniman rupa kita dari Yogyakarta, Jakarta, ada yang dari Bandung dan sebagainya. Dan itu semua adalah putra-putri Sumatera Barat yang berkarya, yang mereka eksis tidak hanya di tempat mereka tinggal, tapi sudah eksis di
di perantauan. Jadi di Pak Ketua internasional. ingin ada mengkonsolidasikan pertemuan silaturahmi antara seniman-seniman Ya. yang asal Sumatera Barat yang telah berkarya di tingkat nasional maupun internasional di kampung halaman Pak di Ketua. kampung halaman. Payakumbuh ini. Ya. Wow. Bahkan kayak Pak Yusmar yang sudah sekian lama tidak pernah pulang kampung, menyempatkan diri hadir di sini, sekaligus juga melihat kampung halaman. Dan kita berharap kehadiran mereka tidak hanya sekedar hadir fisik, tapi juga meninggalkan kesan, semangat, spirit kepada generasi muda, dan mereka siap untuk bisa menjadi tutor ya, instruktur ke depan untuk bisa melatih generasi muda kita, baik itu secara kaligrafi maupun patung, Berarti ada lukisan proses dan sebagainya. Proses diskusi juga ya sama Ya. generasi muda. Pak Ketua, saya lihat ini ada pagelaran atau pameran apa ini? Ya. Ini dari Ini batik ya, batik. ada dari Bukit Tinggi, ada Oke. dari Baso, Padang Panjang, Centing Buana. Bengkulu, Pak. Ini Oh, Bengkulu. Wow. Ini Bengkulu. Kenapa Ibu dari Bengkulu, Bu? Tapi orang awak juga. Orang awak juga. Orang awak juga. Wow. Eksis ibu ini di Bengkulu. Wow. Ya. Ini luar biasa nih Pak Ketua nih. Apa ini? Apanya nih Bu? Yang ini? Oh ya, kartu nama. Ini Saya tuh mengangkat budaya daerah. budaya daerah Iya. khusus Sumatera Barat. Enggak, Bengkulu karena kita di Bengkulu situ. ya. Tapi saya gabung karena asal kita di sini, digabung. Oh gitu. Jadi ada motif alam kita kan. Ini kan relung Di mana Ibu tahu ini kegiatan ini bisa ini? kebetulan seniman juga Pak. Oh, seniman juga. Nah, ini dampaknya nih Pak Iya. Ketua. Ternyata gara-gara seniman punya jaringan seniman, Ibu Iya. bisa termotivasi Sini, juga iya. ya. Ibu semoga usahanya sukses. Makasih banyak. Nama Ibu siapa ya? Ibu Yuniza. Bu Yuniza. Waduh, Ibu terlalu semangat juga nih terus ya. Iya. Baik, saya terus jalan dulu ya sama Pak Ketua. Makasih, Pak, ya. Makasih Ibu. Ini ada batik tulis dari Baso. Dari Waso. Ya, juga sudah eksis di berbagai provinsi. Bahkan kita coba nanti bisa berkiprah di tingkat internasional. Ini lilinnya. Ada penunjukan bikin batik langsung. Udah bisa Pak Ketua lilin. Iya. Wah, udah ada nih. Ini nih. Ya. Pak Jod. Nah, ini Jadi betul. jejak digital nggak bisa dihilangkan. Iya. Dari awal kita sudah konsen tentang masalah batik. Baik. Batik tulis Minang MY MY ya, terima pesan seragam kantor organisasi keluarga. Bagi yang ingin belajar membatik bisa di sini. Ya. Oh, jadi kalau ada anak-anak SMK atau siapapun mulai juga. dengan tadi anak SMP, anak SMA, SMP Pak. Jadi kita Jadi Pak Ketua kita memulai juga dari menjadi anak-anak. konsep kegiatan ini sebagai warisan juga ya. Ya. Batik. Makanya Bapak beliau ini juga di samping menjual batik juga melakukan edukasi Ya, ya, sip, kepada sip. pelajar kita sehingga mereka cinta dengan Ya. batik sendiri. Cantik-cantik nih Pak. Ya, Pak. Ini batik khusus kami bikin buat daerah kami Pak, Koto Tinggi Pak. Koto Tinggi ya. Ya. Ini Koto Tinggi karena Ya. ada ininya ya. Ya, ada enggak Pak? Ini pisang Pak. Ini? Di Baso terkenal pisang Pak. Kami bikin pisang. Habis itu di Baso ada agrowisata. Oh. Agrowisatanya kan dengan jeruk manis Pak. Jadi konsepnya memang berkearifan lokal. Lokal Ya. Pak. Oke Pak. Ya. Pak, semoga sukses. Terima kasih Nanti Pak. hubungi Pak Ketua bagaimana marketingnya gitu kan. Iya, juga iya, kita beliau juga support market apa namanya nih pemasaran berbasis digital. Ya. Aha. Udah kita diskusi Udah panjang lebar diskusikan. dengan beliau. Sip. tadi. Nah, ini Centing Buana Ini, dari Padang Canting- Panjang. Canting Buana. Centing Buana ini Nimi lebih konsentrasi terhadap edukasi sebetulnya. Maksudnya apa tuh? Memberikan pendidikan kepada generasi muda bagaimana mereka bisa Ya, boleh. melahirkan batik yang sama ya. Karena kan merupakan budaya kita juga. Oke. Yang saat sekarang ini mungkin lebih banyak di pasaran batik-batik itu secara digital kan. Ya. Nah, itu jelas tidak Oke. merupakan Ini kearifan adik-adik lokal. muda dari mana? Dari isi Padang Panjang. Oh, isi Padang Panjang. Ya. Wow. Lagi magang. Perguruan Lagi tinggi magang. juga Pak Ketua. Ya. Oke. Sukses ya. Semangat terus. Iya, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Nah, ini ini kebetulan Bu Kadis. Ya, Bu Kadis Bu Kadis Kebudayaan. Gemala Ranti namanya. Bu Kadis, kita sedang ini eksplorasi nih kegiatan Pak Ketua yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan. Nah, itu juga saya lihat ini Om Jod. Apa ini Pak Ketua? Ada ornamen Kapal Nabi Nuh. Wow, kapal Nabi Nuh. Ketua ini ada-ada aja nih. Luar biasa. Ini Ya. hasil Ya, karya Bu Kadis gabung dong. seniman kita Nah, ya. Pakai ini ya. kaligrafi maestro ya. Luar biasa.
dari kayu asli, Pak Dayat. Iya, ya. Oh. Kapal Nabi Nuh. Ketua. Kapal ketua. Ini tinggal berlayar lagi, tinggal kasih tempel. Oke, Pak Ketua, apalagi nih yang Di sana juga ada pameran seni rupa. Oke, kita bisa lihat. Boleh? Bu Kadis bisa dampingi? Siap, siap. Nah, ini suasananya ada tempat-tempat duduk, ngopi-ngopi, seniman. Halo, Uni. Oke. Ini kemah Pak Ketua? Kemah Tempat pagelaran lukisan dan patung. Oh. Rolling. Lukisan dan patung. Nah, ini tanggal 8 kemarin resmi Nah, kita buka. Ini aja ini ya yang ini Ya. peresmian pembukaan pameran besar seni rupa Sumatera Barat 13 November. Ibu Kadis sama ketua Pak Supardi. Wow. Boleh, beliau kurator kegiatan kita ini. Oh, cantiknya. Karya sang maestro kaligrafi nasional. Nah, ini dia. Ini Pak Ketua. Ah. Ini sudah kayak museum ini. Halo, Bapak. Saya coba ini tangkap sama Pak Ketua dulu. Ini Ya. gagasan besarnya Bapak. Ini siapa di Pak Ketua? Rizal MS. Pak Ini Rizal. Pak Rizal MS. Ya. Kali Selasa. Juga Nah, ini lukisan. yang kita bicarakan tadi, patung buah tangan dari Pak Yuswir. Yusman ya. Ya, Yusman. Hatta. Pak Yusman ya. Ya, Yusman. Pak Yusman. Ini mirip dengan yang aslinya, Pak Dayat. Ya. Oh iya. Siapa nih Bu Kadis? Oh, Hatta ya. Sangat Sama. mirip ya. Dari ini Pak Ketua ya, dari Perunggu. Ya, Bro. Ya, Dari Perunggu. Perunggu. Oh. Oh iya, jangan disentuh. Iya. Sorry, mohon maaf. Suasananya Sangat dingin karena memang tuh ini hasil karyanya, suhu udara juga ini juga diatur. juga. Ini kalau tahu juga para apa namanya ini Nah, ini Pak Dayat. kolektor kan bisa. kolektor Ini Pak Ketua. berbagai senjata. Yang ini adalah senjata ciri khas Minangkabau. Kurang dia. Kurambi. Kurambi. Ya. Oh, untuk silet itu ya. silet, Untuk ya. silat. Nah, ini sudah Pisau. hilang dalam Oh, iya? ingatan generasi muda kita ini. Oh iya. Ada Daud ini merupakan senjata pemungkas bagi masyarakat kita dalam rangka melawan penjajahan. boleh juga bela diri gitu kan. Coba ini senjata terakhir ya. Yang lain sudah habis, ini senjata terakhir gitu. Ya. Oh, ini senjata terakhir ya. Terakhir Pedang ya. sudah patah, Patah, misalnya kan. senjata Senapan sudah ada habis peluru lagi. pelurunya. Ah, ya. Ini senjata terakhir itu pertahankan diri. Dia kecil, teman itu. Oke, Ya. oke. Nah, Pak Ketua, dengan semua ini apa yang Pak Ketua inginkan nih? Ini kan bukan pekerjaan main-main, saya pikir dari perspektif kaligrafi, termasuk juga seni rupa begitu ya. Kebudayaan. Yang ada di sudut Ya, ya. ibu kota sebuah provinsi, namanya Kota Payakumbuh begitu. Ya. Biasanya kan agenda-agenda seperti ini di kota-kota besar begitu Kita kan. budaya besar di Sumatera Barat. Iya, Pak Ketua ngajak di kotanya di Kota Payakumbuh. Apa Ya. Pak Ketua yang inginkan ini? Karena kita yakin bahwasanya Payakumbuh agak beda dengan daerah-daerah lain ya. Payakumbuh ini menyimpan seniman-seniman yang luar biasa, Pak Dayat. Tidak hanya para musisi ya, tapi juga termasuk juga seniman rupa. Ya, seni rupa juga banyak karya-karya orang Payakumbuh di sini juga kita tampilkan. Dan ini kan sebuah sugesti nih bagi seniman-seniman muda lagi yang lain ya Oh. di Payakumbuh agar mereka tidak mau kalah dengan Ya, senior-seniornya. Makanya kita tampilkan lukisan-lukisan, patung-patung yang selama ini membawa nama seniman senior kita ya dengan tanda kutip ke mancanegara, dan mudah-mudahan nanti dari pameran ini juga akan lahir orang-orang besar ya seperti mana yang kita tampilkan pada hari ini. Jadi juga ada menstimulus, memotivasi generasi bakat-bakat muda begitu ya Pak ya.
Saya ke Bu Kadis dulu deh. Nah. Bu Kadis gimana nih apresiasinya terhadap gagasan Pak Ketua ini, atau memang mulai kagum Bu Kadis ya? Kita sudah lama kagum. Oh, udah lama kagum. Udah kagum ya. Kagum sudah lama ya. kagum. Iya, iya. Perhatian kedua Ah. tokoh ini luar biasa terhadap kebudayaan, seni budaya sudah lama itu kan. Ah. Jadi ketika kita ketika teman-teman minta ada pameran besar ini yang sudah lama tidak ada, kita Ada ya, adakan ada ya. pameran di galeri kita, ada pameran. galeri pameran. Ini kan pameran besar. Ketika pameran besar ini difasilitasi oleh seorang ketua DPRD, Pak Supardi, apa salahnya kalau dipakai Dari catatan ini, dari catatan Bu Kadis, ada nggak ketua DPRD provinsi lain yang punya gagasan yang konservatif? Referensinya belum ya? Belum, Tapi setidaknya ada. kita minta lah ya, kita Ya, imbau ya, bahwasanya ya. siapa lagi? Ya. Nah, yang akan melestarikan aset-aset budaya, potensi-potensi akar budaya berkearifan lokal dari genre berbagai budayaan lah ya, seni Dan kebudayaan. ini semuanya pelukis Sumatera Barat, orang Sumatera Barat yang berada di mana saja. Oh, ternyata kita kaya loh dengan Kita para kaya. pelukis. Dan yang mendirikan Kota Payakumbuh juga seorang pelukis. Siapa namanya nih? Cek Isra. Bapak C. Cek Isra. Almarhum. Oh, almarhum. Ada satu lukisannya ada di sini. Gitu. Oke. Luar biasa. Luar biasa ya. Dan tidak ada hambatan. Dan apresiasi dari pelukis kita luar Sumatera Barat. Ini orang sudah membahas ini ya, Pak. Ya. Jangankan dari luar Sumatera Barat datang. Mulai menjadi Sebagai- pergunjingan seniman Iya. Jogja ya. Iya. Jogja, Jawa Barat, Iya. Makassar, teman-teman kita Dan- Pak Om Jod ini. Iya, iya. Ya Dan- kan? dan- Itu kan gara-gara Kadisnya juga hebat itu. Karena ini dua tokoh Kurator acara ini salah satunya dari Jogja. dari Jogja. Dari Jogja Kurang juga. Semando Awak. Wow. Jadi PU. Dan Ya. itu Pak maestro-maestro banyak yang terlibat di sini. Itu katanya mau Pak Yusman mau pulang cuma 2 hari, ternyata sampai sekarang masih ada. Masih ada. Begitu Oke, kuatnya saya kembali kepada Ketua. Pak Ketua, kalau seandainya ini kan event kali pertama nih ya, yang ini Iya, ya. iya. Nah, ada keinginan ini akan berkelanjutan dan mimpi Pak Ketua itu dia go internasional. Bukan tak mungkin nanti kan para pelukis-pelukis berupa dari ASEAN misalnya. Ada pemikiran seperti itu mungkin Pak Ketua? Ya, pada hari ini kita bisa menyaksikan lukisan seperti ini. Kita harap tentu besok akan 2 kali lipat lagi dari ini Pak ya. Dan juga tentu kita harapkan lebih banyak lagi lukisan-lukisan patung-patung yang akan ditampilkan oleh tokoh-tokoh kita. Dan tentunya kita juga harapkan nanti ini menjadi kegiatan rutin ya untuk dinas kebudayaan agar ini sifatnya bisa continue ya. Karena efek positif dari kegiatan ini juga bisa kita lihat setiap hari juga para pelajar juga berkunjung ya Pak ya. Nah, Pelajar itu Bu berkunjung, Kadis. juga masyarakat juga berkunjung, mereka ingin menyaksikan lukisan-lukisan yang hebat ya, yang selama ini mungkin mereka cuma saksikan di televisi ya Di sini, media di sini lain. Pak Ketua lihat ini. Ini Nah, kan ini kan luar biasa nih. Kaligrafi dari Pak Hendra Buana. Selama ini cuman kita dengar namanya doang ya. Oh, Pak Hendra Buana. Nah, sekarang kita lihat dan kita saksikan lukisan langsung dari beliau. Judulnya Bersyukur dalam Nikmat Ilahi. Ya, Masya Allah. Ini yang jadi masalah Pak Ketua, ketika kita Pemda atau BUMN atau BUMD kita di Sumatera Barat mau beli. ya. Kalau mau pajang lukisan-lukisan orang-orang lukisan-lukisan orang Sumatera Barat ini di kantor, Ya. bisa enggak kita membeli dengan APBD kita? Ini belum ada. Nanti kita pikirkan sama Pak Ketua ya. Gitu. Kalau soal beli-beli. Ya, kita juga berharap nanti Pak Das sebagai penghargaan kita ya kepada Apresiasi lah maestro-maestro ya. kita, apresiasi Betul kan. juga ya. Kita harapkan nanti kepada BUMN ya, BUMD kita ya, termasuk juga Bank Nagari, Semen Padang dan sebagainya untuk bisa mengkoleksi hasil karya ini. Hotel-hotel. Ya, hotel ya. Sehingga ini bisa disaksikan tidak hanya oleh mereka tapi juga publik juga bisa menyaksikan. Betul. Tamu-tamu dari Jadi luar. Ya. hiasan kantor mereka gedung itu adalah lukisan-lukisan Ya. asli masyarakat Sumatera Barat. Iya, jadi ada apresiasi di sana, juga ada nilai-nilai seni kita yang Iya. terpromosikan gitu ya.
sekaligus menjadi aset. Aset ya. berharga Sip. gitu. Ini foto apa lukisan Foto, ini Pak? foto, Pak. Nah, ini foto ini kan. Fotografer mau Nah, ini kan luar biasa juga nih Pak Dayat. kebudayaan. Dari- Mengambil foto jarak jauh yang bisa menghasilkan seperti ini, Ini Om jarang Jod. juga ini. Nah, ini hasil fenomenal nih. Fotografer Muhammad Ridwan, Yang mau redan. Pak Cujawi. Orang Ada yang Payakumbuh, Pak. mungkin berlebih Payakumbuh. lebih suka yang ini. Oh iya dong. Iya. Kalau saya lebih suka yang ini. Baik ke sawah. Nih, Febriana Gadi Minang. Nah ini Om Jod, ini tolong disorot nih. Ini Gadi Minang. Ini sekarang, ini Pak Ketua ya. Gadi Minang kita jarang ke sawah. Tapi masih ada nih Gadi Minang ke sawah Pak Ketua. Ini, aduh luar biasa nih. Backgroundnya. Nih, ini khasana kekayaan Sumatera Barat. Oke. Halo Ibu. Ah, sip. Ini. Oke, saya pikir batik sudah, batik sudah. Ini Pak Dayat, Ah, ya mana Pak Tua? patung Pak Soekarno. Soekarno. Ini yang kecil nih, ini masih karya Pak Yusman, Ya. maestro patung kita. Nah, kalau kita saksikan ada di Jawa ya, di Jakarta, ada yang gede lagi. Nah Jadi sini patung Pak ini hidup semua. Nih, Luar biasa. ini ekspresif sekali. Nah ini Pak Ketua, foto-foto ini lukisan Ini apa? lukisan ya, Drawing, lukisan drawing. abstrak. Drawing namanya. Drawing. Ya. Drawing. Para tokoh-tokoh kita, ini buah karya dari Pak Zardi Zardi Sahrir. Nah, Ya. ini siapa nih Ketua? Ini Gubernur Sumatera Barat sekarang. Ada Pak Ini siapa Gamawan. Ketua nih? Ya. Pak Gamawan, Gubernur Sumatera Barat, Pak Hasan Basidurin. Harun Zain. Harun Zain. Ah, ya. Ini satu-satu deh. Banyak orang yang nggak tahu nih. Ini Pak Mayildi, gubernur yang sedang menjabat. Yang sebelum beliau itu adalah Iwan Praitno, sebelumnya beliau Pak Gamawan Fauzi. Nah, ini dia sketsanya. Ini Pak Hasan Basidurin, gubernur Sumatera Barat. Ini Harun Zain. Pak Harun Zain. Pak Harun Zain. Ini Dan Malaka. Tan Malaka. Ini pejuang ya, pahlawan nasional. Ini Muhammad Syafi'i. Muhammad Syafi'i. Nah, sip. Saya pikir udah ini. Demikian bincang kita dengan Ketua DPRD juga bersama Ibu Kadis Kebudayaan Sumatera Barat. Bagaimana Ketua DPRD Pak Supardi menginisiasi melalui aspirasinya melalui program dan kegiatan seteranggaran untuk bisa mewariskan potensi-potensi seni budaya Sumatera Barat kepada generasi penerus, termasuk juga mempromosikannya ke tingkat nasional dan internasional tentunya, bahwasanya Sumatera Barat memiliki kekayaan yang tidak tara sesungguhnya. Nah inilah maksudnya tadi, mengkonsolidasikan potensi-potensi itu menjadi lebih go internasional lagi gitu. Bahwasanya kita orang luar melihat kita bisa. Demikian Kopi Pahit Hidayat, kita kembali kepada sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam.